Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita Bae Seo-chun yang mana telah mencapai di season yang keempat ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Suara gemuruh meletus saat bentuk Bae Seo-chun 120 meter tumbuh hingga ketinggian 150 meter. Transformasi kelima dari Cloud Lightning Forefather selesai. Dia sekarang memancarkan aura yang menakutkan, dan sigil bulan di mata kirinya memberinya kekuatan tambahan yang setara dengan 3 transformasi. Secara total, dia sekarang menggunakan kekuatan transformasi ke-8. Kembali ketika Master Cloud Lightning benar-benar mencapai transformasi ke-8, kekuatannya melampaui Deva Realm dan mendekati lingkaran besar. Pada saat ini, Bae Seo-chun sekarang bahkan lebih kuat dari itu. Namun, itu tidak memberinya kegembiraan, hanya ketakutan, karena setelah transformasi kelima selesai, tubuhnya mencapai titik yang tidak dapat menerima lagi petir dari awan hitam. Petir itu menggeliat-geliut gila saat itu melesat ke arah Bae Seo-chun, membuat ketakutan ke dalam hatinya saat ia bergegas mundur. Dia sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, namun jauh lebih banyak kilat telah berkumpul. Sekarang, alih-alih harus berurusan dengan ratusan ribu baut kilat, ada lebih dari 1 juta. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di kejauhan, leluhur petir benar-benar terkesima, dan bergetar secara fisik. Pada titik ini, dia benar-benar lupa tentang 50 baut petir yang masih berutang Bae Seo-chun padanya, dan sedang melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan selnya sejauh mungkin. Kamu benar-benar pasti tidak boleh dekat denganku, jangan lakukan itu. Tubuh lama saya tidak bisa menerima ini. Anak-anak saat ini semuanya adalah psikopat. Namun, pada saat yang tepat itulah Bae Seo-chun kebetulan melihat leluhur petir. Ketika mata mereka bertemu, leluhur petir menjerit dan memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk mengirim selnya menembak ke arah yang berlawanan. Adapun Bae Seo-chun, dia tampak seperti gambar kesedihan dan kemarahan saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari jangkauan petir. Sedihnya, semakin banyak kilat menumpuk dengan setiap momen yang berlalu. Saat Bae Seo-chun melarikan diri, matanya membelalak karena teror, tiba-tiba dia merasakan bahwa kilat mulai bergetar dengan ketidakstabilan berbahaya. Ini akan meledak. Kulit kepalanya menggeliat gila ketika dia berteriak dan mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Dari kejauhan, mata leluhur petir akan keluar dari tengkoraknya. Namun, pada saat yang sama, dia mulai sedikit bersemangat. Ini akan meledak. Besar. Semakin gila semakin baik. Mungkin, ini kesempatanku untuk keluar dari sini. Di dunia luar, awan hitam bergetar tanpa henti. Nyaris tidak ada petir yang terlihat sama sekali dari luar, dan awan mulai memancarkan aura yang meresahkan, seolah-olah sesuatu yang eksplosif berbahaya sedang merasuk jauh di dalamnya. Si kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan para dewa utara lainnya semuanya berlomba menuju awan, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, wajah mereka jatuh secara dramatis. Mereka mencoba mengirim indera surgawi ke dalam awan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena sifat-sifat yang tidak biasa dari penjara petir, mereka tidak dapat melihat detail spesifik apapun. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sialan, ini pasti ulah Bae Seo-chun. Tentu saja, 3 dewa lainnya dengan cepat menyalahkan guru Cloud Lightning dan Feng Chen. Ini salahmu, Feng Chen. Anda seharusnya tidak pernah datang dengan ide untuk perjanjian 3 poin. Dan kau juga yang harus disalahkan, Tuan Cloud Lightning. Bae Seo-chun ini adalah bencana berjalan. Kenapa kamu membawanya ke sini untuk memulai? Si kembar Master Cloud Lightnings dan Feng Chen memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka katakan sebagai tanggapan. Ketika semua orang memandang dengan gugup, aliran indera surgawi meletus dari peti mati kristal yang mengguncang hati bahkan para dewa. Dengan cepat memasuki awan hitam, di mana raungan marah meletus yang mengguncang langit dan bumi. Bae Seo-chun. Pada saat yang sama, Patriark setengah dewa terwujud di udara. Dia tampak sangat cemas, dan bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya ke udara. Angin kencang bertiup, menyapu awan hitam, meraih semua pembudidaya di atasnya, dan kemudian memindahkan mereka ke kejauhan. Tepat pada saat Patriark setengah dewa itu mencapai itu, ledakan mengejutkan meletus, yang belum pernah terdengar di utara sebelumnya. Sumber, awan hitam yang membentuk Lightning Order, yang baru saja meledak. Suara itu begitu keras sehingga pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya segera mulai batuk darah. Bahkan para dewa terguncang, dan didorong mundur ke udara. Semua bangunan yang bersandar pada masa daratan awan hitam direduksi menjadi abu ketika baut petir yang tak terhitung meletus ke segala arah. Itu hampir terlihat seperti naga yang terbuat dari kilat yang naik ke langit. Kemudian datanglah gelombang kejut yang menjerit, yang meluncur ke segala arah, menyebabkan langit redup. Adapun awan hitam itu sendiri, banyak yang direduksi menjadi tidak lebih dari puing-puing.
Kemudian datanglah gelombang kejut yang menjerit, yang meluncur ke segala arah, menyebabkan langit redup. Adapun awan hitam itu sendiri banyak yang direduksi menjadi tidak lebih dari puing-puing. Celah mulai menyebar di patung Dewa Pertempuran Petir Orde. Itu hampir seolah-olah seluruh 9 langit awan petir sekte telah diserang. Patung Cloud Order hilang satu jari, dan sekarang patung Lightning Order tampak rusak. Master Cloud Lightning sekembar melayang di sana dengan sangat terkejut. Rahang Feng Chen terbuka lebar, dan matanya lebar. Para dewa lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Adapun Patriark Setengah Dewa, dia sangat marah bahwa dia gemetar, dan rambutnya berdiri di ujung. Para pembudidaya Orde Petir yang telah diteleportasi sangat terkejut. Orde Petir sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya, dan perubahan itu terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sebaliknya, para pembudidaya Cloud Order semua merasa sangat diberkati bahwa Bai Xiaochun belum dikurung di bagian mereka dari sekte ini. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih takut dengan kemampuannya menyebabkan bencana. Bai Xiaochun ini tidak boleh diprovokasi. Para leluhur para dewa keluar dari pikiran mereka. Semuanya baik-baik saja sampai mereka harus pergi dan mengurungnya di Cloud Order. Pertama, dia pergi dan menjual racun obat kepada para penanam Cloud Order kami, dan kemudian dia menghancurkan setengah dari Cloud Order dengan bunganya. Kemudian mereka harus pergi dan menguncinya di lembaga pemasyarakatan petir, yang konon cukup kuat untuk mengendalikan para dewa. Tapi pria ini, benar-benar meledakkan seluruh tempat. Dan lihat, hampir setengah dari awan hitam Lightning Order sekarang telah hancur. Surga, apakah orang ini bahkan manusia? Bagaimana para pembudidaya di sekte polaritas langit berbintang langit bisa bertahan hidup selama ini? Semua orang mengatakan bahwa pil yang diramu adalah hal yang dapat mengguncang langit dan bumi. Tetapi dia bahkan tidak pernah membuat obat di sini di utara. Dan lihat bagaimana akhirnya. Saya bertaruh jika dia telah meramu obat-obatan, dia akan menghancurkan semua sungai Heavenspan Utara. Tak lama, hiruk-pikuk percakapan memenuhi udara. Seluruh 9 langit awan petir sekte abus. Dan saat itulah, orang-orang mulai memperhatikan sosok yang basah kuyup memanjat dari dalam puing-puing awan hitam. Tak lama, hiruk-pikuk percakapan memenuhi udara. Seluruh 9 langit awan petir sekte abus. Dan saat itulah orang-orang mulai memperhatikan sosok yang basah kuyup memanjat dari dalam puing-puing awan hitam. Wajah Bai Xiaochun pucat dan dia meneteskan keringat. Lagi pula, dia hampir digoreng menjadi garing sekarang. Aku pasti tidak akan pernah lagi menyerap petir. Terlalu berbahaya. Bahkan ketika dia merangkak keluar ke tempat terbuka, dia mendengar raungan kemarahan yang bergema dari atas. Bai Xiaochun, itu adalah Patriark Setengah Dewa, yang amarahnya melampaui kekuatan surgawi, dan mengejutkan Bai Xiaochun sehingga dia melompat ke udara. Patriark Dewa Setengah Dewa melangkah maju menuju Bai Xiaochun, namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, tiba-tiba melihat ke arah yang berbeda. Berani-beraninya kau mencoba melarikan diri, leluhur petir. Leluhur dewa itu mendorong tangannya, menyebabkan udara di kejauhan hancur, mengungkapkan leluhur petir kurus yang, tanpa berhenti sejenak, berputar di tempat dan menembak pergi ke kejauhan seperti sambaran petir. Patriark Dewa Setengah Dewa tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Wajahnya berubah sangat muram, ia melaju mengejar penguasa leluhur. Menangkapnya jauh lebih penting daripada menghukum Bai Xiaochun. Peristiwa bermain memiliki Bai Xiaochun berkeringat dengan gugup. Aku tidak bertahan di utara lebih lama dari yang seharusnya. Saya harus keluar dari sini. Pada titik ini, dia benar-benar mengabaikan dekrit Dharma Celestial, dan melarikan diri dari sekte petir 9 langit surga. Namun, saat dia melakukannya, Feng Chen menjerit marah dan menembaknya. Feng Chen sebenarnya menyukai Du Lingfei, dan karena itu, membenci Bai Xiaochun lebih dari yang bisa dibayangkan. Dia sangat bangga dengan perjanjian 3 poin ini, dan membayangkan bahwa itu akan menjadi siksaan besar bagi Bai Xiaochun. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebagai gantinya, Bai Xiaochun akan mengubah meja dan melemparkan seluruh sekte ke dalam kekacauan. Dan itu hanya berfungsi untuk memicu kebencian Feng Chen. Segera menggambar pada kartu truf, ia berubah menjadi petir merah yang bertepi dengan kekuatan destruktif saat ia menembak ke arah Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun sama marahnya, dan berputar di tempat untuk menghadapinya. Aku sudah muak denganmu, Bai Xiaochun. Feng Chen melolong. Bentuk petir merahnya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, membawanya untuk tampil di depan Bai Xiaochun dalam sekejap mata. Dia memancarkan fluktuasi basis kultivasi dari Deva Realm saat ia mengirim serangan yang menghancurkan langsung ke dahi Bai Xiaochun. Ya, aku sudah muak denganmu, Feng Chen. Dan itu benar-benar kebenaran. Begitu dia tiba di utara, dia dipukul dengan perjanjian 3 poin, yang kemudian ditingkatkan menjadi 4, dan kemudian perjanjian 5 poin. Biasanya, Bai Xiaochun bukan tipe orang yang suka berkelahi dan membunuh, tetapi dia telah didorong sejauh ini sehingga kepribadian yang telah dia kembangkan di Will Lens akhirnya terlihat jelas. Matanya menyala dengan marah saat Feng Chen mendekat ke titik di mana sigil bulan di mata kirinya mulai bersinar terang.
Kemudian dia melambaikan tangannya, menyebabkan langit yang sebelumnya biru tiba-tiba menjadi gelap seperti malam hari. Kegelapan menutupi matahari, tetapi pada saat yang sama mengungkapkan bulan yang cerah, yang cahayanya menyinari semuanya di bawah. Semua orang utara yang tersentuh oleh cahaya itu tiba-tiba merasa seolah-olah hati, pikiran, dan bahkan jiwa surgawi mereka sedang diserap. Feng Chen tersentak saat sensasi krisis segera melanda dirinya. Dia bahkan mundur sedikit, namun saat itulah Bai Xiaochun dengan muram mengucapkan dua kata. Fallen Moon. Langit berubah lebih gelap dari sebelumnya, dan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Pada saat yang sama, sebuah sigil bulan muncul di baut petir merah Feng Chen, yang mulai menyerap cahaya bulan di sekitarnya, menyebabkannya bersinar lebih terang dan lebih terang. Tiba-tiba, petir meledak mengungkapkan bentuk manusia Feng Chen. Namun, sigil bulan masih terlihat pada dirinya, seolah-olah itu telah dicap padanya, sampai ke tulang belulangnya. Ketika bulan sigil mulai tumbuh lebih besar, Feng Chen menjerit ketakutan ketika menyadari bahwa dia sedang dirugikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di basis kultivasinya. Fungsi Moon Sigil adalah untuk mengasimilasi energi spiritual langit dan bumi yang ada di dalam tubuh manusia. Dan ketika itu menyelesaikan tugasnya, orang itu akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Kemampuan surgawi apa ini? Feng Chen merasa seluruh puncak gunung memukulnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan teknik Fallen Moon milik Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bahkan tidak perlu menyentuhnya. Selama sinar bulan menghantam Feng Chen, luka-lukanya akan meningkat, sesuatu yang hanya pernah disaksikan oleh para dewa. Namun di sini Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Itu membuat Feng Chen sangat terguncang, darah menyembur keluar dari mulutnya saat matanya bersinar karena ketakutan dan tidak percaya. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, dari saat Feng Chen berubah menjadi baut petir merah, ke instan bahwa baut kilat hancur dan dia terluka parah, hanya rentang waktu singkat berlalu. Tak satu pun dari para penonton memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum jeritan Feng Chen yang mengerikan memenuhi udara. Bahkan Bai Xiaochun tidak bisa menebak bahwa Sun Moon Fast Sky Incantation-nya akan sangat kuat. Namun, itu tidak menghentikannya untuk melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya di depannya. Seketika, bulan terang dalam kegelapan di atas berkilauan menyilaukan, dan cahaya bulan tampak fokus dan bersinar langsung ke Feng Chen. Itu pada gilirannya menyebabkan sigil bulan terbakar ke Feng Chen menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jeritannya semakin intensif. Itu adalah saat krisis yang mematikan di mana Feng Chen gemetar hebat, bahkan tidak bisa memusatkan pikirannya pada apa yang terjadi. Tanpa peringatan apapun, ia ditempatkan pada saat hidup atau mati, sesuatu yang tampaknya mustahil, mengingat bahwa ia berada di pertengahan dewa-deva. Dia selalu dipilih di utara, orang yang telah memenangkan banyak pertempuran, namun, dia benar-benar tidak berdaya melawan kemampuan surgawi Bai Xiaochun. Aku menolak untuk menerima ini. Dia melolong, matanya bersinar karena kegilaan. Namun, ia mulai memudar dari keberadaan sebagai poros cahaya bulan menusuk darinya. Dia hampir tampak menjadi cahaya bulan itu sendiri. Tentu saja, Feng Chen bukan tipe orang yang hanya duduk dan menunggu untuk mati. Meskipun jari-jarinya hampir sepenuhnya hilang, dia masih berhasil mengangkat tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Sebuah ledakan terdengar ketika tubuhnya meledak mengirim fluktuasi dari peledakan diri tingkat deva bergulir ke segala arah. Meminjam kekuatan ledakan, keilahiannya yang baru lahir melesat ke tempat terbuka dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah, yang sangat mengejutkan, dia menemukan bahwa keilahiannya yang baru lahir juga memiliki sigil bulan di atasnya. Tidak mungkin, teriak Feng Chen. Ini tidak mungkin. Dia tidak bisa lebih heran. Sekarang, sensasi krisis telah meningkat ke titik di mana dia sekarang yakin dia akan mati. Ini adalah sihir Daois sejati. Teriak Master Cloud Lightning dengan mendesak. Dapatkan ke peti mati kristal Feng Chen. Bersembunyi di sana. Bai Xiaochun, beraninya kau membunuh orang di sini di utara. Hal-hal yang belum selesai antara kami dan Anda. Terbang maju dengan kecepatan tinggi, mereka mulai menggabungkan dua bentuk mereka, menyebabkan fluktuasi dari Deva Realm terlambat untuk menyebar ke segala arah. Dia bukan satu-satunya, tiga dewa lainnya juga bisa mengatakan bahwa itu adalah momen kritis. Melepaskan basis kultivasi mereka, mereka berubah menjadi 4 sinar cahaya yang semuanya ditembakkan ke Bai Xiaochun. Dia bukan satu-satunya, tiga dewa lainnya juga bisa mengatakan bahwa itu adalah momen kritis. Melepaskan basis kultivasi mereka, mereka berubah menjadi 4 sinar cahaya yang semuanya ditembakkan ke Bai Xiaochun. Dengan gemetar, Feng Chen mengindahkan nasihat dari Master Cloud Lightning, mengabaikan kondisi pembakaran ketuhanannya yang baru lahir untuk menembak dengan kecepatan tinggi menuju peti mati kristal. Harapannya adalah untuk mengambil keuntungan dari campur tangan yang diberikan oleh para dewa lain untuk masuk ke gua abadi dewa, dan memotong dirinya dari cahaya bulan yang cerah. Rencananya berhasil, tetapi pada saat ia menghindari cahaya bulan, menyebabkan bulan sigil menghilang, keilahiannya yang baru lahir telah dimakan habis oleh hampir setengahnya.
Meskipun akhirnya dia akan pulih, dia telah mengalami penurunan basis budidaya yang tidak terbatas. Di sana dia duduk di peti mati kristal, menggigil ketakutan. Dia baru saja menghindari kematian, dan meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sekarang merasa sangat ketakutan hanya memikirkan Bai Xiaochun. Basis kultivasinya jelas bukan di alam dewa awal. Dia, di tengah dewa Deva. Tapi, bahkan di level itu, bagaimana dia bisa sangat kuat? Sementara itu, 4 dewa utara lainnya gemetar karena kaget, dan para kultivator biasa yang menyaksikan kejadian bermain jauh lebih baik. Mereka semua terkejut dan takut dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun. Surga, Bai Xiaochun ini, dia sangat kuat. Aku menertawakannya beberapa waktu lalu. Saya menertawakannya secara terbuka. Tunggu sebentar. Jika dia sekuat ini sebelumnya, mengapa dia membiarkan dirinya didorong? Bagaimana jika dia benar-benar mengalami terobosan setelah tiba di utara? Sementara itu, Bai Xiaochun menghindari serangan dari Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya, ekspresinya suram, dan matanya merah. Sementara itu, Bai Xiaochun menghindari serangan dari Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya, ekspresinya suram, dan matanya merah. Baiklah kalian dari utara, aku sudah selesai. Tuan Bai sudah cukup dengan kalian. Ayo berjuang. Karena dia sudah menyerang salah satu dari mereka, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan kekuatan penuh dari basis budidayanya, menyebabkan fluktuasi Mid Deva Realm meletus ke segala arah. Pada saat ini, kegelapan mulai memudar dari langit ketika kembali normal, membuatnya sangat mudah untuk melihat wajah besar di atas, yang memancarkan kekuatan langit dan bumi. Mid Deva Realm sialan, dia benar-benar memiliki terobosan. Setelah merasakan fluktuasi basis kultivasi Bai Xiaochun, Master Cloud Lightning merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia merasa benar-benar tak berdaya di hadapan kekuatan Bai Xiaochun. Kembali dalam persidangan dengan api, ia telah mencoba membunuhnya, hanya untuk pertama-tama dibuat bingung oleh pil obatnya, dan kemudian olehnya menyapa Du Lingfei sebagai istri. Dia mulai dengan keuntungan penuh, tetapi akhirnya mencapai titik diinjak-injak oleh Bai Xiaochun. Asumsi awalnya adalah bahwa, sekali di utara, di sekte rumahnya, dia pasti akan bisa menimbun siksaan ke Bai Xiaochun. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa, meskipun sangat membenci Bai Xiaochun pertama-tama akan menjual pil obat, kemudian menanam bunga, dan bahkan memaksa patriark setengah dewa untuk masuk dan memenjarakannya. Tapi kemudian, apakah Bai Xiaochun ini bahkan manusia? Tidak hanya dia menghancurkan penjara petir, dia mencapai terobosan basis budidaya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu sesulit menerobos ke tengah dewa Deva? Dia benar-benar menerobos. 3 dewa lainnya bereaksi dengan kegilaan yang mirip dengan Master Cloud Lightning. Namun, terlepas dari kemarahan mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton tanpa daya ketika Bai Xiaochun menghindari semua yang mereka kirimkan kepadanya. Dia landak, tidak peduli bagaimana Anda mencoba meraihnya, Anda pada akhirnya dicolek. Baik, lalu lupakan teknik anehnya. Mari kita mengalahkannya. Mata berkedip dengan kebencian, Master Cloud Lightning menembak ke arah Bai Xiaochun. Rupanya, para dewa lainnya mengerti apa yang dia pikirkan, karena mereka terlalu maju, aura pembunuh mereka mengamuk. 4 dewa bergandengan tangan untuk menyerang Bai Xiaochun dengan kekuatan mematikan. Para kultivator dari Cloud Order dan Lightning Order semua menonton dengan penuh perhatian. Berdasarkan apa yang semua orang bisa katakan, tidak masalah jika Bai Xiaochun bahkan lebih kuat dari yang dia telah terbukti, dia masih akan mati karena keberaniannya. Bai Xiaochun ini kuat, tapi dia lupa bahwa dia tidak di timur lagi. Ini utara. Beraninya dia membuang berat badannya di sini di utara. Kami pasti akan menunjukkan 1 atau 2 hal padanya. Saya menolak untuk percaya bahwa Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya yang bekerja bersama tidak dapat membunuh Bai Xiaochun yang sangat kecil itu. Semua orang sekarang mulai tenang, dan tidak menunjukkan apa-apa selain penghinaan terbuka terhadap Bai Xiaochun. Sementara itu, Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya mendekat dengan cepat. Cahaya dingin berkedip di mata Bai Xiaochun. Dia telah menahan diri sejak dia tiba di utara, tetapi sekarang setelah dia memiliki 4 dewa yang semuanya menunjukkan niat membunuh terbuka, amarahnya meletus sepenuhnya. Alih-alih mendukung, dia maju, melambaikan tangannya untuk memanggil kerajaan Waterswamp. Uap air bergolak ke segala arah saat tangan besar mencakar keluar. Segalanya bergetar hebat, mengejutkan semua dewa sepenuhnya. Master Cloud Lightning tidak terlalu terpengaruh, tetapi 3 dewa lainnya tersentak, dan salah satu dari mereka bahkan batuk darah. Bai Xiaochun, Master Cloud Lightning, dewa tertinggi di utara, meraung marah karena ini. Berubah menjadi seberkas cahaya terang, dia menembak langsung ke arah Bai Xiaochun, serentak berteriak Cloud Lightning Forefather, 7 Transformation. Suara gemuruh yang memekakan telinga menyebar saat Master Cloud Lightning dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 210 meter. Dia benar-benar tampak seperti nenek moyang semua umat manusia, dengan basis budidaya dan kecakapan pertempuran yang meroket nampaknya tanpa batas.
Dalam sekejap, dia melewati Deva Realm, dan seperti badai yang menimpa Bai Xiaochun. Namun, saat itulah mata Bai Xiaochun berkedip, dan dia berteriak, Super Suppression Forefather, Fifth Transformation. Bai Xiaochun juga tumbuh dengan cepat dalam ukuran, sampai tingginya 150 meter, dengan aura liar dan biadab dan penampilan yang kekar dan biadab. Di dalam mata kirinya ada sebuah bulan sigil yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang membuat transformasi kelimanya sekuat yang kedelapan. Ini tidak mungkin. Mata Tuan Cloud Lightning melotot di ambang keluar dari tengkoraknya. Alasan dia tidak menggunakan transformasi ke-8 adalah karena terlalu menguras tenaga. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa menebak bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan menggunakan kemampuan surgawi yang sama persis seperti dia. Mereka saling menabrak, dan ledakan besar bergema ke segala arah. Udara bergetar ketika Master Cloud Lightning jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun dia terguncang secara fisik, dia bahkan lebih terguncang secara mental, dan terengah-engah tak percaya. Teknik Cloud Lightning Forefather adalah sihir rahasia milik Utara. Namun, dengan cara yang sama sekali tidak terduga, Bai Xiaochun telah menggunakannya tepat di depannya, fakta yang langsung mendorongnya lebih jauh ke arah kegilaan. Yang lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa dia hanya menggunakan transformasi kelima, namun telah sepenuhnya mengalahkan transformasi ketujuhnya sendiri. Benar-benar menjengkelkan. Bai Xiaochun, dia meraung, beraninya kau mencuri teknik warisan rahasia dari Utara. Tanpa ragu-ragu, dia memanfaatkan transformasi ke-8, mencapai ketinggian 240 meter, di mana dia kembali ke medan. Itu omong kosong dan kau tahu itu. Bai Xiaochun balas-balas. Kamu menggunakan teknik Cloud Lightning Forefather, dan aku menggunakan teknik Super Suppression Forefather. Namanya sangat berbeda. Apa kamu buta? Atau tuli? Atau keduanya? Mendengus dingin, dia meluncur maju, membanting ke Master Cloud Lightning. Saat mereka terpisah dari pertukaran, ki dan darah Bai Xiaochun mendidih. Mata bersinar dengan keinginan untuk bertempur, ia meluncur mundur, melakukan gerakan mantra dua tangan, dan kemudian berteriak di bagian atas paru-parunya. Living Mountain Incantation. Batu dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang di udara, menutupi kerangka 150 meter Bai Xiaochun dan menyebabkannya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Dalam beberapa saat, dia adalah golem batu setinggi 300 meter. Kombinasi transformasi nenek moyang dengan Living Mountain Incantation menghasilkan hasil yang mengejutkan, dan mengguncang semua yang ada di area tersebut karena tingkat energi yang menakjubkan. Semua pembudidaya utara tersentak dan mulai berteriak ketakutan. Lebih jauh, energi dari Living Mountain Incantation menyebabkan angin besar bermunculan, angin yang sangat kuat hingga menyengat wajah semua petani yang disentuhnya. Master Cloud Lightning tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia tiba-tiba memiliki firasat kuat bahwa Bai Xiaochun terlalu banyak baginya untuk ditangani. Sialan, sialan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Hanya seseorang di lingkaran besar alam dewa yang bisa menjadi pasangannya. Dan dia bahkan belum menggunakan serangan kartu truf itu. Pada saat itu, murid-murid Master Cloud Lightning mengerut dan dia mulai mundur secepat mungkin. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, Bai Xiaochun mulai melangkah maju. Saat ia mengejar Tuan Cloud Lightning, Bai Xiaochun mengeluarkan geraman bernada rendah yang berisi kekuatan surgawi, memaksa para dewa lainnya untuk menahan diri dan melawannya. Salah satunya berubah menjadi petir hitam, yang lain terbagi menjadi 9 proyeksi awan, dan yang ketiga memanggil tungku besar. Kemudian mereka bertiga melesat maju untuk memblokir jalan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bahkan tidak melihat mereka. Minggir dari jalanku. Mengaum, dia melambaikan tangannya, mengirimkan hembusan angin untuk menemui mereka. Baut petir hitam hancur, 9 proyeksi awan hancur berkeping-keping, dan tungku besar pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga dewa semua batuk darah, ekspresi tidak percaya menyalip wajah mereka saat Bai Xiaochun terbang melewati mereka. Baut petir hitam hancur, 9 proyeksi awan hancur berkeping-keping, dan tungku besar pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga dewa semua batuk darah, ekspresi tidak percaya menyalip wajah mereka saat Bai Xiaochun terbang melewati mereka. Terlalu kuat. Bai Xiaochun tidak melambat sama sekali. Ketika dia mendekat pada Master Cloud Lightning, dia mengepalkan tangannya, menyebabkan pusaran hitam muncul di sekitarnya. Anda menyergap saya dalam persidangan dengan api, Tuan Cloud Lightning. Dan setelah itu, Anda benar-benar tidak masuk akal. Dan sekarang Anda ingin mengandalkan basis kultivasi Deva Realm Anda yang terlambat untuk membunuh saya. Kamu terus-menerus mengganggu saya sejak saya sampai di utara. Nah sekarang, pada hari ini, kita akan menyelesaikan semua hutang dan dendam kita. Pikiran Tuan Cloud Lightning terguncang, terutama mengingat bahwa ia bisa dengan jelas melihat tinju Bai Xiaochun, dan pusaran hitam berputar di sekitarnya. Wajahnya berkedip-kedip dengan liar, dia terbang mundur dan berteriak, untuk apa kalian berdiri? Aktifkan formasi mantra pertahanan besar sekte ini. 3 deva lainnya semuanya mulai meneriakkan perintah.
Aktifkan formasi. Nyalakan formasi mantra agung. Adapun para pembudidaya utara sekitarnya yang telah berdiri di sekitar dengan kaget-kaget, mereka akhirnya pulih dari lamunan mereka. Dengan wajah pucat, mereka segera mulai mengaktifkan formasi mantra besar sekte mereka. Itu bukan proses yang menghabiskan banyak waktu. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendekati Master Cloud Lightning, kekuatan besar muncul dari Sekte Petir Sembilan Langit Heavens, menciptakan perisai berkabut yang memancarkan kekuatan pengusiran yang hebat. Tidak hanya Bai Xiaochun berhenti di jalurnya, tetapi dia bahkan didorong mundur dari sekte. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat dia didorong ke arah yang berlawanan, benar-benar di luar kendalinya. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat dia didorong ke arah yang berlawanan, benar-benar di luar kendalinya. Ketika Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya melihat itu, mereka akhirnya menghela nafas lega. Pertarungan telah berputar di luar kendali terlalu cepat membuat mereka semakin terguncang dengan setiap detik yang berlalu. Namun, bahkan ketika mereka menarik napas lega, mata Bai Xiaochun berkilauan. Formasi mantra tidak bekerja melawanku. Menggambar pada heks kematian, dia melewati kekuatan pengusiran dan menusuk kembali melalui perisai formasi mantra. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Suara gemuruh terdengar ketika dia muncul di depan Master Cloud Lightning, pusaran hitam di sekitar tinjunya dengan cepat melahap energi spiritual di daerah tersebut. Seorang kaisar bayangan besar muncul di belakangnya, yang kemudian bergabung dengan tinjunya. Tinju kaisar yang tak mati. Ketika kepalan itu melanda, apapun dalam ciptaan bisa dihancurkan. Murid-murid Master Cloud Lightning mengerut dan pikirannya berputar dengan gila. Tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang harus dilakukan, dan tidak mungkin dia bisa menghindar. Dia hanya bisa melolong di bagian atas paru-parunya dan memanfaatkan energinya dengan berbahaya untuk melepaskan transformasi kesembilannya. Dalam sekejap mata, dia tingginya 270 meter dan menguatkan dirinya untuk pukulan Bai Xiaochun. Ledakan terdengar yang melampaui apapun dari sebelumnya. Semua suara di daerah itu hancur, ke titik di mana hampir tampak sunyi. Kemudian gelombang kejut meletus mengguncang seluruh 9 sekte petir 9 langit ke fondasinya. Pada saat yang sama, mata Master Cloud Lightning melebar, dan dia menjerit tak terkendali. Tidak, darah keluar dari mulutnya seperti air terjun ketika dia terlempar ke belakang dengan kepala terbalik. Dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya yang berubah, dan dia menyusut kembali dan kemudian membelah menjadi dua orang, keduanya terus jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kakak laki-laki di antara keduanya memiliki keadaan yang lebih baik daripada yang muda. Adik laki-laki tidak bisa menahan kekuatan, dan tercabik-cabik. Yang lebih muda dari kembar Master Cloud Lightning tidak punya waktu untuk merasakan teror kehancuran yang akan datang. Tubuhnya dihancurkan oleh serangan besar-besaran. Keilahiannya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka, mata kosong ketika dia memandang berkeliling pada kehancuran. Pada saat itulah aliran indera surgawi muncul yang jauh melampaui para dewa. Itu turun dalam bentuk tangan besar yang meraih keilahian yang baru lahir. Saat kekuatan ledakan serangan Bai Xiaochun dihilangkan oleh tangan besar itu, suara kisi bergema entah dari mana. Bai Xiaochun. Setiap karakter yang menyusun namanya diucapkan dengan suara yang berderak seperti petir surgawi. Kata-kata itu meledak di benak semua orang yang hadir saat sosok raksasa muncul di atas. Patriark Dewa Setengah Dewa, yang memegang leluhur petir yang lesu dan putus asa di tangannya. Sang dewa mengusir kehendak surga di daerah itu, memastikan bahwa ia adalah satu-satunya entitas terpenting dalam semua ciptaan. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata-katanya, dan merasakan tekanan membebani daerah itu, keberanian dan momentum sebelumnya lenyap untuk digantikan dengan kegelisahan yang mendalam. Monyet tua itu ternyata tidak berguna. Dia meratap dalam hati. Tidak bisakah dia mengulurkan beberapa hal lebih lama? Aku baru saja akan pergi. Sekarang saya benar-benar siap untuk itu. Apa yang saya lakukan? Ketika Bai Xiaochun melayang-layang di sana dengan gugup, Tuan Cloud Lightning memeriksa dua kali bahwa keilahian dirinya yang baru lahir aman, dan kemudian menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Bapa Bangsa Dewa. Para dewa utara lainnya semuanya menghela nafas lega. Bai Xiaochun benar-benar telah mengenakan tampilan kekuatan yang terlalu dramatis, membuat mereka benar-benar terguncang. Saat mereka saling berpegangan tangan untuk memberi salam, Feng Chen yang basah kuyup muncul dari peti mati kristal untuk juga dengan gembira menawarkan salam. Merengut di ambang air mata, Bai Xiaochun mulai bergerak mundur, berjuang untuk menemukan cara untuk menyelesaikan situasi. Sementara itu, Patriark Setengah Dewa, meskipun tidak mampu menekan amarahnya, juga merasakan sakit kepala yang hebat. Yang benar adalah dia relatif tidak berdaya dalam situasi ini. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Bai Xiaochun, bukan karena Duling Fei, tetapi karena surgawi. Ada bukti bahwa Setengah Dewa dapat mendeteksi pada Bai Xiaochun bahwa Bai Xiaochun sendiri tidak bisa. Berdasarkan kesimpulan yang ditunjukkan oleh bukti, dan pada hal-hal tertentu lainnya yang disadari oleh Patriark Setengah Dewa, ia memiliki firasat bahwa surgawi memiliki sesuatu yang penting yang direncanakan untuknya.
Karena spekulasi itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya bagi Bai Xiaochun. Selain itu, dia sekarang tahu bahwa menguncinya tidak akan ada gunanya. Lagi pula, dia sudah menghancurkan penangkal petir, dan hampir membebaskan leluhur petir. Sang patriark tidak berani memenjarakannya, dan akhirnya terbangun dengan kebenaran. Akhirnya, dia menyadari bahwa Bai Xiaochun dapat menyebabkan bencana tanpa peringatan. Karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjaga jarak dari dia. Sialan, bagaimana saya bisa setuju untuk menjaga bencana terkutuk ini di sekte? Dia seperti petir yang tidak stabil, hanya duduk di sakumu, siap meledak tanpa peringatan. Akhirnya, dia menghela nafas. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia pernah bertemu orang yang bisa membuat frustasi seperti Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun merasa sangat gugup. Jantungnya berdebar kencang ketika dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari masalah, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, dia menguatkan dirinya, menatap dewa setengah dewa itu, dan dengan ragu berkata, "Hei, manusia setengah dewa saudara, apakah kamu mau menghadiri saya dan pernikahan Fei Fei?" Meskipun Bai Xiaochun gugup, dia harus kagum pada kecerdasannya sendiri. Bagaimanapun, satu kalimat sederhananya sebenarnya menekankan 3 hal penting. Pertama, bahwa dia memiliki hubungan intim dengan Du Lingfei dan bahwa mereka kemungkinan akan menikah di masa depan. Kedua, bahwa Surgawi akan menjadi ayah mertuanya. Ketiga, ia berharap bisa menenangkan situasi. Tidak masalah apakah sang dewa benar-benar akan menangkap ketiganya. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, itu benar-benar permainan yang menakjubkan di pihaknya. Menanggapi kata-katanya, patriark setengah dewa itu perlahan-lahan mendongak dan memperbaiki pandangannya pada Bai Xiaochun. Melambaikan tangannya, dia berbicara dengan suara yang sangat kesal. Jika saya pernah melihat Anda di sekte petir 9 langit awan lagi, maka tidak masalah jika Anda menantu surgawi. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sekarang abaikan. Kata-katanya meledak seperti guntur, terutama 2 yang terakhir. Langit dan bumi bergetar hebat ketika kekuatan besar membungkus Bai Xiaochun, merobeknya ke udara, dan kemudian melemparkannya keluar dari 9 sekte petir 9 langit surga. Jeritan sengit bergema saat dia terbang di udara ke kejauhan. Para kultivator utara agak kecewa, tetapi pada saat yang sama, semuanya bernapas lega. Mereka membenci Bai Xiaochun, namun masih takut padanya, termasuk Tuan Cloud Lightning. Selain kepahitan yang dirasakan sebagian besar dari mereka, mayoritas menyesali bahwa ada batasan atau siksaan telah ditempatkan pada Bai Xiaochun, dia yang seharusnya tidak pernah akan terbatas atau tersiksa. Dia benar-benar lambang bencana berjalan. Kemampuan surgawi yang paling kuat adalah kemampuannya untuk menyebabkan bencana. Kami benar-benar bodoh pada awalnya. Orang seperti itu seharusnya tidak pernah diizinkan untuk tinggal di dalam sekte. Master Cloud Lightning terkekeh pahit dan menghela nafas tanpa henti, tetapi pada saat yang sama, sangat terguncang oleh kecakapan pertempuran Bai Xiaochun. Selanjutnya, ketika datang ke teknik Cloud Lightning Forefather, fakta bahwa leluhur dewa memiliki leluhur petir dalam tahanannya tiba-tiba menyebabkan Master Cloud Lightning menyadari apa yang telah terjadi. Meskipun leluhur petir dalam kondisi yang buruk, dia tidak sadar, dan senyum bengkok di wajahnya mengungkapkan kebenaran. Jelas, dia sangat senang dengan semua kekacauan yang disebabkan oleh sekte tersebut. Meskipun leluhur petir dalam kondisi yang buruk, dia tidak sadar, dan senyum bengkok di wajahnya mengungkapkan kebenaran. Jelas, dia sangat senang dengan semua kekacauan yang disebabkan oleh sekte tersebut. Jadi, nama anak itu adalah Bai Xiaochun. Kata leluhur petir. Tidak buruk sama sekali. Dia pasti akan pergi ke berbagai tempat di dunia ini. Dia tertawa kecil. Patriark dewa setengah dewa mengabaikan leluhur petir, dan sebaliknya berbalik ke arah para dewa. Kamu, sekelompok dewa yang kuat dan agung, semua bergabung melawan Bai Xiaochun, dan berakhir di negara yang menyedihkan ini. Orang bodoh yang tidak berguna. Setelah mengutuk para dewa sedikit lagi, dia berbalik dengan muram dan menyeret leluhur petir bersamanya kembali ke peti jamban kristal. Para dewa menerima kritik dalam keheningan pahit. Setelah itu, mereka bertukar tatapan canggung, tak berdaya. Terserahlah. Setidaknya dia diusir. Bai Xiaochun ini adalah legenda. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Bahkan ketika dikurung di penjara ia masih berhasil membuat terobosan basis kultivasi. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi selama aku hidup. Dan Anda tahu, yang terbaik dari Anda bahkan tidak pernah menyebut namanya di sekitar saya. Para dewa bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Para murid dari Cloud Order dan Lightning Order semuanya menghela nafas dalam-dalam, dan berpikir kembali bagaimana mereka seharusnya tidak berusaha menekan Bai Xiaochun. Saat itu, mereka tertawa geli melihat bagaimana naga yang seharusnya menjadi Bai Xiaochun menjadi tidak lebih dari seekor cacing setelah tiba di utara. Tapi sekarang, Bai Xiaochun telah menggunakan tindakannya untuk menyampaikan pesan dengan keras dan jelas kepada orang utara. Mungkin dia cacing, tapi dia masih bisa menusuk utara penuh lubang. Pada akhirnya, semua orang pada dasarnya memikirkan hal yang sama.
Tapi sekarang Bai Xiaochun telah menggunakan tindakannya untuk menyampaikan pesan dengan keras dan jelas kepada orang utara. Mungkin dia cacing, tapi dia masih bisa menusuk utara penuh lubang. Pada akhirnya, semua orang pada dasarnya memikirkan hal yang sama. Bencana berjalan itu sebaiknya tidak pernah kembali ke sini. Saat orang utara itu mendesak kelelahan karena Bai Xiaochun, dia terbang di udara ke kejauhan, hampir seperti meteor. Akhirnya, dia mendarat menabrak dataran es yang jauh dari sekte. Es menggigil, dan pendaratannya membuat kawah besar, yang akhirnya dia rangkak keluar, rambutnya acak-acakan, jubahnya compang camping. Merengut marah, dia berbalik untuk melihat kembali ke arah 9 sekte petir 9 langit. Akhirnya, dia menghela nafas. Jika kamu ingin aku pergi, kamu bisa saja mengatakannya. Mengapa Anda harus menyegel basis kultivasi saya dan melemparkan saya ke udara? Dari apa yang bisa ia katakan, orang-orang utara ini benar-benar tidak masuk akal, dan masuk dan keluar. Mereka pada dasarnya adalah penjahat, terutama leluhur dewa. Dia adalah yang terburuk dari semuanya. Ah, terserahlah. Jika mereka tidak menginginkan saya di sana, maka itu tidak masalah. Selain itu, jika mereka tidak membatasi saya sejak awal, saya pasti sudah lama pergi. Menghela nafas lagi, dia meninjau semua yang telah dia capai dalam 9 sekte petir 9 langit, dan sebenarnya merasa cukup bangga dengan dirinya sendiri. Mereka yakin tahu betapa hebatnya aku sekarang, bukan? Berani-beraninya mereka membatasi Bai Xiaochun dengan perjanjian 5 poin. Dia mengambil napas dalam-dalam dari udara sedingin es, merasa sangat bersemangat, pada akhirnya, bebas dari batasan apapun. Itu adalah perasaan yang sangat santai. Ya, tidak ada yang di sini untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Kurasa aku bisa menanam bunga bulan lagi, kan? Lagi pula, daun es yang sedang dikerjakannya baru setengah jadi. Setelah melihat-lihat, dia menemukan tempat yang bagus untuk menebang gua abadi sementara. Dia menghabiskan beberapa menit mengorganisirnya sedikit, lalu mengeluarkan biji bunga bulannya dan kemudian menggali lubang di tanah. Moonflower, sayang, tidak ada orang di sini untuk memberitahu kami apa yang harus kami lakukan sekarang. Cepatlah dan tumbuhlah secepat mungkin. Dengan wajah yang penuh harap, dia menjatuhkan biji bunga bulan ke dalam lubang. Tidak ada batasan di tempat dan karenanya, tidak perlu berhati-hati. Ini adalah kesempatan ketiga Moonflower untuk tumbuh, dan itu tidak menahan apapun. Dalam 3 hari yang singkat, itu tumbuh lebih dari yang ada dalam sebulan di Cloud Order. Sebagian besar gua abadi yang telah dibuat Bai Xiaochun sekarang dipenuhi dengan cabang bunga bulan. Adapun batang utama bunga itu sendiri, tingginya sudah lebih dari selusin meter. Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaochun sudah mulai merasa sempit dan menyuarakan ketidakpuasannya dengan berdeham, bunga bulan akan mengambil alih seluruh gua. Namun, setelah merasakan kekesalannya, itu telah menyisihkan area untuk digunakannya. Akhirnya, bunga bulan mulai menyebar di dataran es, sampai memenuhi seluruh wilayah 5 km. Bai Xiaochun telah mencangkokkan daun es ke bunga sejak awal. Kembali di 9 sekte petir 9 langit, ada terlalu banyak orang yang mengawasinya. Ditambah dengan perjanjian 5 poin, dia terlalu gugup untuk berkultivasi. Tapi sekarang, dia membuat kemajuan lambat dengan darah abadinya. Karena dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi dari mata yang mengintip, dia mengeluarkan 2 kerangka yang ada di tasnya untuk dipegang. Ini adalah kerangka yang dia ambil dari D2 kapal Ghost Mother, yang sebagiannya menyatu di tengkorak. Dulu ketika dia pertama kali menyentuh kerangka itu, dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di dalam tengkorak yang menyebabkan darah abadinya melonjak. Sayangnya, tidak ada waktu untuk melakukan apapun dengan mereka. Tetapi sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk mempelajari tengkorak emas dan kristal dari dekat, dia mulai mencapai kesimpulan tertentu. Aku sedang mengerjakan darah abadiku, yang artinya aku hampir selesai mengolah kodeks kematian. Sayangnya, saya tidak pernah menemukan informasi tentang Life Forever Codex. Kerangka ini adalah satu-satunya petunjuk yang pernah saya temui. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya ke 2 kerangka. Begitu dia melakukannya, kekuatan hidup yang kuat menyerbunya. Dia menggigil. Kekuatan hidup ini sangat berbeda dari jenis yang ia peroleh melalui pil obat yang dibuat dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kekuatan hidup dari kerangka sangat cocok untuk darah abadinya, dan pada kenyataannya, tidak perlu disempurnakan sama sekali. Itu segera menyebabkan setetes demi setetes darah di dalam dirinya untuk dikonversi menjadi darah abadi. Hanya perlu waktu beberapa saat untuk membuat tetes pertama terbentuk, lalu satu lagi. Sangat cepat, gumamnya, matanya bersinar karena kegembiraan. Sekarang dia berada di pertengahan Dewa Deva, kecakapan pertempurannya telah melesat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun, itu hanya akan menjadi lebih kuat jika dia meningkatkan darah abadinya. 1 bulan berlalu di mana dia benar-benar fokus pada kultivasi. Selama waktu itu, tidak ada yang mengganggunya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyerap kekuatan hidup dari kerangka, dan membangun lebih banyak darah abadi. Segera, dia telah mengubah 20% dari total pasokan darahnya menjadi darah abadi. Dan itu terus berlanjut. Tampaknya tidak ada akhir bagi pasokan kekuatan hidup dalam kerangka.
Bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti ketika dia mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation di penangkal petir. Jangan bilang bahwa dua kerangka ini akan mendorong darah kematianku sampai tuntas. Pikiran itu membuatnya gatal dengan kegembiraan, dan dia begitu fokus pada budidaya, sehingga dia bahkan tidak menyisihkan saat untuk memeriksa bunga bulan. Selama bulan terakhir pertumbuhan liar dan tidak terkendali, tanaman bunga bulan telah berkembang dengan cara yang mengejutkan. Tingginya beberapa puluh meter sekarang, dan sangat mencolok di lokasinya di dataran. Bahkan, ada banyak lokasi di es di mana bunga bulan kecil sekarang terlihat. Dataran itu sendiri tampaknya menyusut, dengan akar bunga bulan mengisi area yang luasnya ratusan kilometer. Bunga bulan tampak berdenyut dengan kehidupan, menyebabkan banyak binatang buas liar yang menghuni dataran untuk melarikan diri dalam ketakutan. Saat tanaman tumbuh, menyerap ki yang semakin dingin, tidak pernah melupakan apa yang diminta Bai Xiaochun. Terus mengirim ki dingin ke dalam daun, yang tumbuh semakin lengkap. 1 bulan lagi berlalu, selama Bai Xiaochun tetap fokus pada budidaya. Hanya pada titik ini kekuatan hidup dalam dua kerangka menunjukkan tanda-tanda mengering. Setelah dia akhirnya menyerap semuanya, dia membuka matanya. Dia segera menyadari perbedaan dalam dirinya. Meskipun dia terlihat sama, dia sekarang memiliki kekuatan hidup yang sangat melimpah di dalam dirinya. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan regenerasinya telah meningkat. Dia bahkan mengeluarkan pedang dan melukai dirinya sendiri sebagai ujian. Luka segera ditutup, dan sesaat kemudian, tidak ada tanda-tanda cedera bisa dilihat. Kekuatan terbesar darah abadi berkaitan dengan generasi. Terengah-engah, dia membuang akal sehatnya untuk memeriksa darahnya, dan segera menemukan bahwa dalam 2 bulannya menyerap kekuatan hidup dari kerangka 40% dari darahnya telah menjadi darah abadi. Kekuatan terbesar darah abadi berkaitan dengan generasi. Terengah-engah, dia membuang akal sehatnya untuk memeriksa darahnya, dan segera menemukan bahwa dalam 2 bulannya menyerap kekuatan hidup dari kerangka 40% dari darahnya telah menjadi darah abadi. Sangat cepat, hampir tidak dapat percaya bahwa itu benar, dia melakukan pengecekan lagi, dan akhirnya mulai tertawa keras. Kedua kerangka itu sekarang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Tapi, aku mungkin masih bisa menggunakannya. Dia menyingkirkan mereka, merenungkan nasib baik apa yang mereka rasakan. Dia bangkit dan mengibaskan tangan dan kakinya, lalu mengirim akal surgawi untuk memeriksa bunga bulan. Hampir seketika, matanya membelalak. Dataran yang dulu sedingin es sekarang ditutupi dengan tanah yang gelap dan lebih dari setengahnya diisi oleh akar bunga bulan. Meskipun itu tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan utara secara keseluruhan, Bai Xiaochun masih terkejut dengan seberapa banyak itu telah tumbuh. Dataran itu sekarang tertutupi bunga bulan. Selanjutnya, langit juga dipenuhi bunga-bunga, yang telah tumbuh bersama untuk membuat bentuk yang lebih besar yang tampak seperti bulan sabit. Di tengah-tengah bulan sabit itu ada bunga besar. Setelah menatap kaget sejenak, dia bergumam, "Moonflower, sayang, apakah itu kamu?" Ada daun kristal pada bunga besar yang sangat menarik perhatian. Menanggapi pertanyaan Bai Xiaochun, bunga itu menggigil, mengirim daun es mengambang ke arahnya. Bahkan ketika daun itu menempel di telapak tangannya, pikiran Moonflower menjangkau dan berbicara kepadanya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pikiran saja. Keduanya bersyukur, dan mengatakan bahwa itu akan merindukannya. Itu tidak bisa tumbuh lebih jauh di dataran es ini, dan berharap Bai Xiaochun akan setuju untuk membiarkannya pindah ke dataran es lain untuk tumbuh lebih banyak lagi. Mempertimbangkan berapa banyak binatang kecil yang Bai Xiaochun telah beri makan pil obat di masa lalu, tidak mengherankan baginya bahwa bunga itu menjadi cerdas sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, itu adalah bunga yang sangat misterius yang datang dari luar langit. Dalam hal permintaan bunga untuk pergi sendiri, Bai Xiaochun awalnya ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, setuju. Namun, dia memberikan instruksi tegas pada bunga itu untuk tidak menyakiti orang. Ketika Moonflower menerima jawabannya, itu menggigil kegirangan. Kemudian, Bai Xiaochun menyaksikan bunga besar menyusut menjadi banyak biji seperti dandelion yang melayang keluar dari dataran dan menuju ke arah yang acak. Untuk beberapa alasan, pemandangan biji mirip dandelion yang tak terhitung banyaknya memenuhi langit tampak sangat akrab meskipun dia tidak begitu ingat ketika dia melihat hal lain seperti itu. Seolah-olah di suatu tempat jauh di dalam jiwanya, ada semacam memori abadi yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Mungkin aku melihat sesuatu seperti ini ketika aku masih kecil. Dia menggelengkan kepalanya ketika biji melayang ke kejauhan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya terang muncul, di dalamnya ada seorang wanita muda. Du Lingfei telah kembali. Pada awalnya, Bai Xiaochun terkejut, tetapi sesaat kemudian, senyum membelah wajahnya. Bu. Bahkan dari kejauhan, Du Lingfei dapat melihat bahwa Bai Xiaochun tidak terluka, dan pada kenyataannya, melompat-lompat dengan gaya hidup. Tampak seolah-olah dia sedikit terganggu oleh sesuatu, dia terbang ke bawah ke arahnya. Xiaochun, aku tidak bisa percaya apa yang kamu lakukan di 9 surga. Berhenti, Bu. Berhenti di sana. Mari kita nikmati kebahagiaan akhirnya dipersatukan kembali.
Bahkan tidak mengungkit itu di Sekte Petir Sembilan Langit Surga. Anda tidak tahu betapa mengerikannya orang-orang itu. Dengan itu, dia melanjutkan dengan memberikan penjelasan yang sangat terperinci tentang penghinaan yang dia alami di sekte tersebut. Du Lingfei menghela nafas. Dia awalnya bermaksud untuk berbicara dengannya tentang apa yang telah terjadi, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendengarkan. Sebenarnya, Du Lingfei telah berada di misi untuk ayahnya sepanjang waktu, dan baru kembali ke sekte beberapa hari sebelumnya untuk memeriksa Bai Xiaochun. Ketika dia tiba, dia hampir tidak bisa mempercayai situasinya, dan itu bahkan mempertimbangkan seberapa banyak dia tahu tentang Bai Xiaochun dan afinitasnya karena menyebabkan bencana. Selain itu, para murid di sekte semua telah memberinya penampilan yang sangat aneh. Oleh karena itu, dia pergi keluar untuk mencoba menemukan Bai Xiaochun, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak mengembalikan pesannya. Akhirnya, dia memperhatikan bahwa salah satu dataran es mencair, pemandangan yang aneh yang membuatnya curiga bahwa Bai Xiaochun mungkin terlibat. Dan itulah yang menyebabkan reuni mereka. Melihat cara kerja Bai Xiaochun, Du Lingfei menghela nafas dan berkata, baiklah, baiklah. Saya tidak akan membahasnya lagi. Senang. Kemudian dia melangkah ke arahnya dan mulai merapikan rambut dan jubahnya yang acak-acakan. Aku hampir selesai dengan tugas-tugas yang ada, tetapi aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Anda tidak bisa hanya duduk di sini, mengapa Anda tidak ikut? Dia begitu dekat sehingga dia langsung mencium bau parfumnya, menyebabkannya berkedip beberapa kali berturut-turut. Kulitnya sama adilnya dengan salju yang baru jatuh, dan memiliki wajah cantik yang begitu dekat dengannya menyebabkan jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Meskipun dia benar-benar menyukai ide untuk ikut dengannya, dia juga tahu bahwa untuk pria sejati yang jantan seperti dirinya untuk mengikuti seorang wanita di sekitar tidak benar-benar pantas, kecuali dia adalah pengawalnya atau sesuatu yang serupa. Alasan lain yang bisa diterima adalah jika dia bertanya beberapa kali. Sambil mengangkat dagunya, dia berkata, aku baik-baik saja di sini. Anda hanya pergi mengurus bisnis Anda. Menutupi senyumnya, dia menatapnya dari atas ke bawah. Kemudian dia mengambil satu langkah lebih dekat dan meletakkan tangannya di pundaknya. Xiaochun, aku benar-benar sangat kesepian. Ayo ikut. Kenapa tidak? Bai Xiaochun sangat senang dan juga cukup senang mendengarnya berbicara seperti ini padanya. Namun, dia mempertahankan ekspresinya yang menyendiri. Saya akan berpikir tentang hal ini. Menjaga senyum di wajahnya, dia merendahkan suaranya sedikit dan berkata, menimbang seberapa besar bahwa Feng Chen dari Nine Heavens Cloud Lightning Sekte takut padamu, selama aku punya kamu di sekitar, maka dia pasti tidak akan datang mengganggu saya. Bagaimana menurutmu, Xiaochun? Ya, kau benar, jawabnya, merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Jika orang Feng itu berani muncul di hadapanku, aku akan mengalahkannya sampai mati. Dia sudah kehilangan tubuh kedagingannya, dan hanya ada sebagai jiwa surgawi. Jika Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya tidak menghentikan saya pasti sudah membunuhnya. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Ah, terserahlah. Karena Anda mengatakannya seperti itu, saya kira saya mungkin juga bergabung dengan Anda. Itu akan menjadi cara termudah untuk membuat Anda tetap aman. Pada titik ini, Du Lingfei tidak bisa menahan lagi, dan mulai tertawa. Tentu saja, tentu saja. Xiaochun saya adalah yang paling menakjubkan dari semuanya. Dia berani menyebut surgawi sebagai ayah mertuanya langsung ke wajahnya. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa agak canggung. Yah, jika kamu ingin menjadi pengawalku, katanya, melemparkan tatapan menggoda padanya saat dia berbalik, maka kamu sebaiknya mengikuti. Itu membuat jantung Bai Xiaochun berdetak lebih cepat. Dia selalu berasumsi bahwa Song Junwan adalah fiksen terbesar dari semua, tetapi ternyata, Du Lingfei yang tampaknya terhormat sebenarnya bahkan lebih buruk. Kembali ke sini, dasar iblis perempuan. Katanya keras-keras, bergegas mengejarnya. Tawa terdengar di dataran es saat mereka berdua berjalan menuju ke kejauhan. Itu hampir seolah-olah mereka kembali dalam sekte Stream Roh. Di atas mereka terbentang langit biru, dan di sekelilingnya, bidang es yang tak ada habisnya. Mereka adalah satu-satunya makhluk hidup yang terlihat saat mereka melakukan perjalanan di dunia keputihan perak itu. Kadang-kadang mereka akan tertawa, dan kadang-kadang mereka akan menurunkan suara mereka ketika mereka berbicara tentang masalah serius. Mereka berbicara tentang pengalaman dan kisah mereka. Akhirnya, rasa jarak yang dirasakan Bai Xiaochun hilang. Du Lingfei sekali lagi adalah Bu yang sama yang dia ingat dari tahun lalu. Sebulan kemudian, ketika mereka berada di kedalaman dataran es, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya. Bu, misi apa yang ayah suruh untukmu? Dari cara dia mengajukan pertanyaan, dia sepertinya tidak merasa bahwa itu adalah topik yang tidak pantas sama sekali. Bu, misi apa yang ayah suruh untukmu? Dari cara dia mengajukan pertanyaan, dia sepertinya tidak merasa bahwa itu adalah topik yang tidak pantas sama sekali. Kamu tahu, kata Du Lingfei dengan senyum penuh teka-teki, aku benar-benar ingin melihatmu memanggilnya seperti itu saat lain kali kamu melihatnya secara langsung.
Bai Xiaochun tertawa datar. Dia sangat ingin memukul dadanya dan menyatakan bahwa dia benar-benar akan berani melakukan hal itu. Namun, setiap kali dia memikirkan rambut darah yang telah dia serap, dia tidak bisa tidak merasa bersalah dan gugup. Bersihkan tenggorokannya, dia sekali lagi bertanya tentang apa yang Du Lingfei lakukan di utara. Du Lingfei ragu menjawab pertanyaan itu. Misinya sangat rahasia, dan perinciannya tidak dibahas. Namun, ekspresi penasaran Bai Xiaochun menjadi lebih baik darinya. Aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu orang lain. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, ayah saya mengirim saya ke sini untuk menyelidiki beberapa hal yang terhubung dengan kakak sulung saya. Kamu punya kakak perempuan tertua. Bai Xiaochun berkata, terdengar terkejut. Tentu saja, dia langsung teringat kembali pada bayi perempuan itu. Kamu tahu, kata Du Lingfei, sekte petir 9 langit awan tidak selalu sekte sumber sungai di sini di utara. Dulu ada sekte lain yang disebut sekolah dingin. Matriark setengah dewa dari sekolah Frigid adalah magang top ayahku. Itu sebabnya saya memanggilnya kakak perempuan tertua. Matriark yang Frigid mengkhianati ayahku, dan melakukan beberapa kejahatan keji. Karena hubungan guru magang mereka, ayah saya bermaksud menangkapnya, bukan membunuhnya. Namun, dia ternyata menjadi lambang kedengkian, dan terus merencanakan untuk melawannya. Pada akhirnya, sangat pahit ketika dia menyadari bahwa dia harus membunuhnya. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang hanya Du Lingfei dengar, tidak saksikan secara pribadi. Namun, kakak sulung saya adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang spektakuler. Bertahun-tahun kemudian, ayah saya mulai curiga bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Oleh karena itu, dia mengirim saya ke sini, ke tempat Frigid School pernah ada, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Dia ingin tahu apakah kakak sulung benar-benar mati. Yang benar adalah aku sudah menyelidiki masalah ini selama bertahun-tahun sekarang. Bahkan, itu sebabnya saya berada di Sekte Stream Roh. Sekte Stream Roh, awalnya didirikan oleh para murid sekolah Frigid yang masih hidup, yang melarikan diri ke timur untuk memulai sekte baru. Dia memandang Bai Xiaochun, yang diam-diam terguncang sampai ke inti bahwa dia ada di sini di utara karena bayi perempuan itu. Selain itu, dia sekarang mengerti mengapa Putri Surgawi yang perkasa berada di Sekte Stream Roh. Tapi apa yang kamu lakukan dalam persidangan dengan api untuk Master Darah di Sekte Aliran Darah? Melihat ke atas, dia mengajukan pertanyaan lain yang telah membakar hatinya untuk waktu yang sangat lama. Du Lingfei meluangkan waktu untuk merespons. Karena, leluhur darah Sekte Darah Streaming adalah mitra Taois dari kakak sulung saya. Jika spekulasi saya benar, leluhur darah meninggal tetapi kakak sulung saya tidak. Dan kemungkinan besar, dia ingin menemani suaminya setelah kematiannya. Kata-katanya terlintas di benak Bai Xiaochun seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, begitu banyak hal menjadi jelas. Mengapa Surgawi meninggalkan leluhur darah di tempat selama bertahun-tahun? Mengapa formasi mantra yang melindungi bayi perempuan di kedalaman aliran spirit sekte telah melemah setelah Du Lingfei meninggalkan sekte? Dia sekarang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang dia tidak tahu jawabannya, dan tidak berani bertanya sekarang mengapa surga mengirim putrinya untuk menyelidiki masalah ini, alih-alih melakukannya sendiri. Mengingat tingkat mengejutkan dari basis budidaya celestial sendiri, dia dapat dengan mudah membalikkan dunia untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Selain itu, apakah Surgawi benar-benar tidak menyadari keberadaan bayi perempuan itu? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Untuk part selanjutnya akan segera diupload.